Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Inggita Dwi Sasalawat dengan NIM 1950804011111101 mata kuliah Kemiskinan dan Modal Sosial kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu materi tentang modal sosial. Awal mula istilah modal sosial ini muncul pada tahun 1916 dari salah seorang kepala sekolah di Amerika Serikat bernama Lydia Jackson Hanifan. Dalam bukunya yang berjudul The Rural School Community Center, membahas mengenai konsep dari modal sosial, yaitu adanya suatu kemauan baik, rasa persahabatan, kerjasama dalam kelompok sosial, dan bukanlah suatu hal yang berupa kekayaan ataupun hal-hal yang sifatnya material saja. Menurut Collins dan Sprinthal, pada tahun 1995, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang remaja yang memiliki lingkungan pergaulan sebagai suatu modal sosial. Adapun 3 pengaruh tersebut ialah keluarga, guru, dan teman. Sedangkan menurut Cox 1995, modal sosial ialah serangkaian proses dari suatu hubungan antar manusia dengan ditunjang oleh norma, jaringan, serta rasa kepercayaan sosial yang menunjang efektivitas serta efisiensi dari koordinasi dalam kerjasama dalam mencapai tujuan atau keuntungan bersama. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa modal sosial ini ialah suatu serangkaian yang terdiri atas suatu nilai ataupun norma yang secara informal dan melekat pada masing-masing anggota dalam suatu kelompok masyarakat yang saling berkaitan erat dengan didasari oleh suatu kepercayaan, nilai, norma, serta jaringan kelompok sosial. Kerjasama suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuannya diwarnai dengan adanya interaksi timbal balik saling menguntungkan yang dibangun atas dasar rasa percaya dengan ditunjang oleh nilai dan norma sosial yang kuat berdasarkan prinsip yang telah disepakati. Komponen modal sosial ini meliputi norma sosial yang berperan dalam mengawasi atau mengontrol atas bentuk tindakan maupun perilaku yang ada dalam diri individu maupun kelompok. Selanjutnya terdapat kepercayaan, di mana kepercayaan dalam hubungan sosial didasari oleh suatu perasaan atau keyakinan dalam diri individu dalam mengambil segala resiko atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain akan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan bertindak saling mendukung dan tidak merugikan kelompok. Berikutnya ialah partisipasi jaringan, di mana modal sosial berkembang atas dasar kecenderungan dari suatu kelompok masyarakat dalam bersosialisasi yang tumbuh yang sekaligus menjadi bagian penting dalam nilai-nilai sosial. Dalam konsep modal sosial ini sendiri terbagi atas 3 tipologi, yaitu meliputi social bonding, adalah jenis modal sosial yang memiliki karakteristik ikatan yang kuat pada sistem sosial masyarakat, seperti halnya rasa kebersamaan dan empati dalam persahabatan. Kemudian ada social bridging, atau ialah ikatan yang timbul akibat dari reaksi atas berbagai karakteristik di dalam kelompok. Kemudian social linking ialah suatu hubungan sosial dengan karakteristik adanya keterkaitan dengan beberapa level kekuatan sosial maupun status sosial di masyarakat. Dari hal tersebut saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya modal sosial sendiri menjadi keterbalikan dari asumsi di mana masyarakat tidak dapat terlibat dalam penyelesaian masalah masyarakat apabila dijalankan individu. Dengan demikian perlu adanya kolaborasi antar anggota masyarakat. Kemudian hal ini menjadi suatu modal sosial sebagai suatu perekat, jaringan, dan jembatan masyarakat. Di samping itu, saya juga mengetahui mengapa modal sosial ini penting, di mana hal tersebut terjadi atas beberapa hal, yaitu konsep modal sosial yang memberikan kemungkinan bagi masyarakat suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kolektif dengan lebih mudah. Modal sosial juga mendorong dan mendukung masyarakat agar terus maju dengan lancar tanpa banyak hambatan. Terkait cara dalam memperbaiki suatu modal sosial ini sendiri ialah dengan memperluas rasa kesadaran terkait dengan begitu banyak hal dalam nasib yang saling berhubungan.